Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Kabar Politik. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali karena paling tidak 2 minggu saya absen hadir di channel ini karena ya aktivitas kegiatan pribadi maupun keluarga yang menyita waktu dan tempat saya bergerak sehingga saya tidak bisa ngonten lah ngonten di studio unik ini yang notabene adalah rumah kayu saya, rumah limasan kayu. Nah teman-teman, sebelumnya tentu saja saya mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya, mumpung subscribe masih gratis ya. Dan tentunya jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya menyiapkan beberapa bahan, tapi ada satu bahan yang menurut saya cukup unik, menarik, lucu dan ada videonya yang berhasil saya unggah. Jadi untuk kali ini barangkali saya munculkan satu topik atau satu bahan yang mudah-mudahan menjadi hiburan buat kita, terutama di dalam mencermati aktivitas dunia politik. Ternyata dunia politik terutama menjelang Pilpres 2024 teman-teman, itu makin ramai, makin hangat, bahkan makin panas. Tapi jangan lupa, ternyata juga ada yang makin lucu ya. Dan oleh karena itu, mari kita terus ikuti channel ini. Oke, teman-teman sekalian, selama ini kita beranggapan bahwa dunia politik itu dunia yang paling tidak, yang ekstrim mengatakan politik itu jahat ya, karena dia menghalalkan segala cara akibat ajaran dari Niccolo Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sehingga semua orang untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara, terutama dalam dunia politik, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih jabatan dan seterusnya. Nah, dalam konteks politik negeri kita, Indonesia tercinta ini, menjelang Pilpres 2024, kita menganggap bahwa, atau yang selama ini kita terima informasinya, hanya 3 capres yang dominan ya, yang selalu muncul di medsos, di berbagai pemberitaan ya, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan Anies Rashid Baswedan. Hanya 3 itu kan yang selalu muncul. Memang kalau kita lihat kalender kegiatan KPU belum mulai pada tahap pendaftaran para capres dan cawapres ya, tetapi para capres dan cawapres ini sejak awal sudah mulai, menurut istilah moderatnya disebut dengan sosialisasi, tetapi dalam konteks yang lain bisa juga disebut sebagai kampanye. Nah, ternyata teman-teman sekalian yang barangkali belum tahu atau tahunya hanya 3 capres itu, ada satu capres lagi ya, yang keempat, yang sebetulnya cukup dikenal, cukup populer ya. Siapa dia? Cak Imin ya, Cak Imin atau Muhaimin Iskandar ya, ketua umum PKB ya, yang dulu partainya dia rebut, dia raih dengan cara mengkudeta pamannya sendiri, yaitu Gus Dur ya. Yaitu dia politik, jahatnya politik seperti itu ya, menghalalkan segala cara ya, Pak Leknya sendiri, pamannya yaitu kudeta. Akhirnya PKB direbut oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ternyata Cak Imin ini juga capres kita, kawan-kawan. Artinya ya, meskipun belum ada yang mengusung kecuali partainya sendiri PKB, dan PKB tidak mungkin bisa mengusung Cak Imin sendirian karena electoral threshold dia tidak mencapai 20% ya, kalau sendirian harus berkoalisi. Tetapi yang jelas Cak Imin ini PD-nya bukan main. Sering kita temukan baliho-baliho di jalan-jalan ya, bagaimana Cak Imin ini dengan gayanya dan narasi pilihannya itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang capres. Dia orang yang merasa
punya kapasitas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa Cak Imin itu berani dari status Putri Chandradinata ya. Cak Imin ya, narasi atau caption dari Putri Chandradinata nanti akan saya susulkan dengan videonya ya. Cak Imin jadi presiden, maksudnya Cak Imin presiden, ibu-ibu hamil dapat tunjangan 6 juta rupiah. Wah, keren ya. Allahu Akbar. Buruan yang masih jomblo segera ke KUA ya, yang masih jomblo segera ke KUA, kawin nikah supaya segera hamil istrinya. Kalau hamil nanti Cak Imin jadi presiden dapat tunjangan 6 juta ya. Kemudian narasi ataupun caption dari Putri Chandradinata ini, gak apa-apa, janji setinggi langit, toh gak bakal ada yang pilih, jadi gak khawatir nanti bakal ditagih. Lucu teman-teman ya. Dan oleh karena itu mari kita saksikan videonya ya. Saya saksikan videonya. Saya siapkan dulu ini. Lucu ini ya. Jadi melengkapi dari screenshot saya status dari Putri Chandradinata. Ini adalah versi videonya ya. Saya nggak tagu namanya, katakanlah tim sukses atau dalam konteks ini ya kayak juru kampanye juga kan, mengkampanyekan siapa Muhaimin. Karena itu kita yang dengarkan, masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Saya ulang lagi ini. Karena lucu sekali. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Buat. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini? Subsidi kehamilan. Cukup dengan 6 juta? Oh, itu teman-teman ya. Jadi video kampanye lah, meskipun belum waktunya kampanye secara resmi. Tapi dari kubu Cak Imin ya, ini sudah menggembar-gemborkan janji ya kepada para ibu-ibu muda yang sedang hamil ya, nanti kalau Cak Imin jadi presiden ya, maka akan dikasih subsidi atau tunjangan ya dari yang mulai hamil sampai melahirkan ya, 6 juta per bulan. Keren ya. Jadi pesannya adalah bagi kalian ibu-ibu muda atau perempuan-perempuan muda yang belum menikah, masih jomblo, segera menikah ya, nanti dapat tunjangan subsidi dari Cak Imin 6 juta per bulan ya. Lumayan ini. Jadi jangan lupa ya, pilih Cak Imin untuk ibu-ibu muda ini ya, supaya kalian mendapatkan tunjangan 6 juta. Itu teman-teman yang saya bilang sisi kelucuan dari dunia politik ya. Janji boleh berkuar-kuar seperti itu ya, tetapi ya perkara direalisasikan atau tidak ya itu kan nanti soal nanti gitu ya. Terima kasih teman-teman, terus dukung channel Kabar Politik ya, yang belum subscribe segera subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda, perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.